Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kembali lagi bersama Ustazah Zuhro. Kita hari ini akan membahas tentang puasa Ramadan bagian kedua. Lanjutan dari yang kemarin ya. Ini yang akan kita bahas. Siapa yang masih ingat apa pengertian puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai dengan maghrib. Nah, hal yang membatalkan puasa itu ada apa saja ya? Ayo kita berpikir, ada apa saja yang bisa membatalkan puasa? Ini yang pertama, makan dengan sengaja. Misalnya kalian saat siang hari gak ada mama kalian, gak ada ayah, gak ada papa, gak ada siapa-siapa, terus makan sembunyi-sembunyi, tapi sengaja makannya. Makan walaupun sembunyi-sembunyi, puasanya batal. Gak boleh makan di siang hari saat puasa, bolehnya saat malam hari kalau sudah gak puasa. Gak boleh ya. Selanjutnya, minum dengan sengaja. Ini juga gak boleh. Nah, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau misalnya kita tuh lupa kalau kita sedang berpuasa? Misalnya habis tidur, terus bangun tidur, kita makan. Habis makan selesai baru ingat, loh, aku hari ini puasa. Gimana ya puasaku? Aku udah makan. Itu tidak apa-apa karena tidak sengaja, alias dia lupa kalau dia berpuasa. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau dia nggak lupa terus dia makan sama minum, puasanya batal. Lanjut. Nih, muntah dengan sengaja. Itu juga tidak boleh. Muntah dengan sengaja itu muntah yang dilakukan tanpa ada penyebabnya. Misalnya kalau yang ada penyebabnya itu karena sakit. Kalau muntah karena sakit nggak apa-apa. Tapi kalau kalian muntah karena kalian memasukkan jari kalian misalnya ke dalam mulut, aduh aku pengen muntah biar aku nanti nggak puasa, itu tidak boleh. Puasanya batal kalau muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja tidak boleh. Selanjutnya, haid dan nifas. Dulu waktu di sekolah Ustazah sudah menerangkan kepada anak-anak kelas 1 haid dan nifas itu apa. Haid dan nifas itu adalah keluarnya darah dari perempuan dewasa. Kalau perempuan yang masih anak-anak tidak akan mengalami haid dan nifas. Nah, bagi orang yang mengalami haid dan nifas maka puasanya batal. Mereka nggak boleh puasa. Kalau puasa tambah dosa, dikasih dosa sama Allah. Makanya kalau perempuan dewasa mengalami haid dan nifas tidak boleh puasa. Atau kalau puasa, puasanya batal. Itu ya. Nih, selanjutnya murtad. Murtad artinya adalah keluar dari Islam. Kalau ada seseorang yang keluar dari Islam pada saat dia berpuasa, maka puasanya batal. Astagfirullahaladzim, jangan sampai kita melakukan hal tersebut ya. Na'udzubillahi min dzalik. Itu adalah dosa yang sangat besar kalau keluar dari Islam. Tidak boleh. Oke? Lanjut. Hal-hal yang harus dijauhi saat puasa. Apa saja? Ini dia. Wah, ada anak yang sedang berkata-kata kasar dan juga kotor. Ini tidak boleh.
puasanya nggak batal memang, tapi pahalanya hilang. Dia nggak punya pahala puasa. Percuma dong kalau kita puasa tapi nggak dapat pahala. Terus dapat apa? Ya dapat lapar sama haus aja. Tidak boleh. Selanjutnya, ada anak lagi ngapain nih? Ini mereka sedang bertengkar atau berkelahi. Tidak boleh ya dilakukan saat puasa. Selanjutnya, berbohong juga tidak boleh. Kenapa? Karena kalau anak yang bohong saat puasa, pahala puasanya itu hilang. Dia nggak punya pahala puasa, puasanya sia-sia. Selanjutnya, kumur dan istinsyak berlebihan. Istinsyak itu apa? Istinsyak itu memasukkan atau menghisap air ke dalam hidung saat berwudu. Kalau misalnya kumur, kita kumurnya banyak air. Takutnya ada yang masuk ke tenggorokan. Itu nggak boleh. Kemudian beristinsyak berlebihan, itu juga takutnya ada air yang masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam bagian dalamnya hidung. Tuh, makanya kumur dan istinsyak berlebihan itu tidak boleh, bisa mengurangi pahala puasa. Atau ini tuh makruh namanya, makruh, nggak boleh dilakukan. Boleh dilakukan tapi dia itu Allah membenci orang yang melakukan hal tersebut. Sebaiknya dihindari, bukan dilakukan ya, kumur dan istinsyak saat berpuasa. Selanjutnya, anjuran-anjuran di bulan puasa. Ini adalah anjuran di bulan puasa untuk memperbanyak pahala yang kita dapat dari Allah. Kenapa? Soalnya kalau di bulan puasa itu semua amal kita pahalanya dilipat-lipatkan sama Allah. Misalnya kalau mengaji selain di bulan puasa satu huruf misalnya dapat satu pahala. Nah tapi kalau di bulan puasa itu bisa dilipat-lipatkan sama Allah, bukan cuma satu, bisa 5, bisa 10, bisa 20. Saya nggak tahu itu berapa hitungannya ya, yang tahu hanya Allah dan malaikatnya. Apa saja anjurannya di bulan puasa? Yang pertama adalah sholat tarawih. Sholat tarawih itu nggak ada selain bulan puasa, cuma ada di bulan puasa. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya di malam hari. Selanjutnya, sahur di akhir waktu. Nah, sahur, kapan sih waktu sahur itu? Sahur itu di malam hari saat nggak berpuasa. Sunnahnya, biar dapat pahala banyak, sahur itu harus di akhir waktu. Akhir waktu itu saat mendekati subuh. Misalnya subuhnya jam 4, sahurnya jam 3 atau jam setengah 3, jam setengah 4. Tuh sahur di akhir waktu biar dapat pahala. Apakah nggak boleh Ustazah sahurnya jam 1? Boleh, sahur jam 1 boleh, sahur jam 11 boleh. Tapi kalau mau pahala yang lebih banyak, sahurnya di akhir waktu. Tuh. Selanjutnya, memperbanyak tadarus Al-Quran. Membaca Al-Qurannya diperbanyak saat puasa. Dan juga memperbanyak bersedekah. Ya, kita bantu orang-orang miskin, orang-orang yang tidak mampu. Itu kalau kita bisa bersedekah. Bersedekah itu tidak harus dengan harta. Misalnya, saya tidak punya uang Ustazah, saya bingung mau bersedekah. Bersedekah bukan cuma dengan harta loh ya, bisa dengan perbuatan. Misalnya kita membantu orang, kemudian kalau nggak bisa dengan perbuatan, bisa juga dengan senyuman saja. Senyuman itu juga termasuk bersedekah. Jadi kalau ada orang, janganlah kalian cemberut. Ada orang cemberut, wajahnya cemberut. Jangan.
Tunjukkan wajah yang tersenyum kepada orang, ramah kepada setiap orang, juga termasuk bersedekah. Itu ya. Selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat difahami ya. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan kepada Ustazah. Terima kasih, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.